Eh, Baik, selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 Manajemen Kesehatan Wilayah akan mempresentasikan atau mendiskusikan tentang faktor risiko multidrug resistant tuberculosis atau MDR-TB. Sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Prasetya Indonesia, dan berikut ada beberapa teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herparina dari kelompok 8. Saya Miskeratu Anggaini. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Ricardius Erik. Latar belakang dan tujuan penelitian. Multidrug resistant atau MDR-TB merupakan masalah terbesar dalam pencegahan dan pemberantasan tuberkulosis di dunia. Indonesia berada di peringkat 8 dari 27 negara dengan multidrug resistant atau MDR tuberkulosis. WHO Global Report pada tahun 2010 memperkirakan pasien multidrug resistant tuberkulosis di Indonesia berjumlah 8.900. MDR-TB adalah penyakit yang disebabkan oleh mikrobakterium tuberkulosis yang resisten minimal terhadap rifampicin dan isoniazid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor risiko MDR-TB atau multidrug resistant tuberkulosis. Alasan pemilihan lokasi penelitian, Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru atau BP4 Purwokerto dipilih karena berdasarkan data dari tahun 2003 sampai 2008, ada 69 orang penderita MDR-TB. Sebagian besar penderita ini adalah kasus MDR-TB dengan resistensi pada obat anti-tuberkulosis lainnya sebesar 90% dari seluruh penderita MDR-TB. Tahun 2009, angka penderita MDR-TB di BP4 Purwokerto sebanyak 5 orang dengan 3 orang resisten terhadap rifampicin dan isoniazid dan 2 orang resisten pada obat anti-tuberkulosis atau obat lini satu lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitiannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa metodologi penelitian dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional dengan rancangan khusus kontrol. Nah, di sini penelitian ini dilakukan dengan cara observasi retrospektif untuk mengetahui faktor resiko MDR-TB ini. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Pengobatan yang terputus ataupun tidak sesuai dengan standar DOTS juga dapat berakibat pada munculnya kasus kekebalan multi terhadap obat anti-TB yang memunculkan jenis kuman TB yang lebih kuat, yang dikenal dengan multi-drug resistant atau MDR-TB. Pasien TB-BTA positif merupakan ancaman penularan TB yang serius di masyarakat karena sumber penularan TB adalah penderita TB-BTA positif. Pada hasil penelitian secara komprehensif tentang semua faktor yang diukur, ada 5 faktor yang diukur untuk mengetahui hubungannya dengan kejadian MDR-TB, yaitu yang pertama motivasi, yang kedua keteraturan dalam meminum obat, yang ketiga pendidikan, yang keempat pendapatan, dan yang terakhir adalah merokok. Di mana untuk faktor motivasi dan keteraturan minum obat memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian MDR-TB. Tetapi 3 faktor lainnya yaitu pendidikan, pendapatan, dan merokok bukanlah merupakan faktor risiko kejadian MDR-TB. Jadi pada intinya 2 faktor utama pada kasus MDR-TB yang sangat signifikan yaitu motivasi, kemudian keteraturan dalam meminum obat.
Upaya yang harus dilakukan untuk masalah MDR-TB ini adalah memotivasi penderita agar mau menyelesaikan pengobatan sesuai waktu yang telah ditentukan. Karena faktor risiko yang terbukti berpengaruh pada kejadian MDR-TB adalah motivasi yang rendah dan ketidakteraturan minum obat. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pihak yang turut berperan dalam keberhasilan penanganan masalah MDR-TB. Nah, di sini banyak pihak yang turut berperan dalam keberhasilan penanganan MDR-TB. Yang pertama yaitu anggota keluarga pasien yang memberikan motivasi untuk mendukung program pengobatan TB secara tuntas atau dengan berturut-turut. Nah, yang kedua, tenaga medis yang melakukan penyuluhan atau mendampingi pada penderita karena kurangnya pengetahuan penderita tentang penyakitnya dan bagaimana cara mengobatinya. Di sini tenaga medis yang melakukan penyuluhan atau memberikan pemahaman tentang penyakitnya. Nah, kemudian yang ketiga, perbaikan pelayanan yang kurang memuaskan dari pihak penyelenggara fasilitas kesehatan. Nah, ini ada faktornya yaitu faktor sosio, budaya, dan lain-lain. Kita lanjut ke slide berikutnya. Gambaran atau informasi tentang kasus MDR-TB yang ada di wilayah Sungai Jawi Luar. Berdasarkan data yang diperoleh dari penanggung jawab program TB di Puskesmas Perum 1, Dr. Insanul Kamila menyatakan bahwa untuk tahun 2020 sampai bulan April ada 26 kasus TB yang ditangani oleh Puskesmas. Untuk MDR-TB sendiri, tahun 2019 ada 1 kasus dan penderita telah meninggal dunia. Untuk tahun 2020 ada 1 kasus MDR-TB, tetapi pasien sudah pindah ke wilayah Kuburaya. Hanya saja pengobatan suntik dan pengambilan obat masih dilakukan di Puskesmas Perum 1. Untuk penanganan TB sendiri, Puskesmas menyesuaikan dengan protap TB dari Permenkes.